My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling kontroversial di dunia politik Filipina yang terjadi pada kemarin 23 November 2024. Pernyataan emosional dan mengejutkan dari Wakil Presiden Filipina Sara Duterte membuat negara itu berada di tengah badai politik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hubungan antara Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. begitu memanas? Sejak pemilu 2022, Sara Duterte dan Ferdinand Marcos Jr. dikenal sebagai pasangan koalisi politik yang kuat. Mereka berhasil memenangkan pemilu dengan dukungan yang besar, menggabungkan pengaruh dua dinasti politik terbesar di Filipina, keluarga Duterte dan keluarga Marcos. Namun, apa yang terlihat solid di permukaan ternyata menyimpan keretakan besar di dalamnya. Ketegangan antara keduanya mulai terasa ketika berbagai kebijakan pemerintah mulai menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan. Sara Duterte, putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, terkenal dengan gaya kepemimpinan yang keras dan tanpa kompromi. Di sisi lain, Ferdinand Marcos Jr., pewaris politik keluarga Marcos, mencoba menyeimbangkan warisan politiknya dengan tantangan ekonomi dan politik yang lebih kompleks. Seiring waktu, hubungan keduanya terus memburuk. Pada 23 November 2024, dalam sebuah konferensi pers yang dipenuhi emosi, Sara Duterte membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengungkapkan bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya, ia telah perintahkan seorang yang telah ia bayar untuk melakukan tindakan ekstrim terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan juga istrinya, dan Ketua DPR Filipina Martin Romualdez. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintahan Marcos. Sara mengklaim bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan seseorang yang telah ia bayar tersebut dan menginstruksikan agar tidak ada yang tersisa. Pernyataan ini menjadi tanda seberapa parah keretakan hubungan antara kedua keluarga politik besar ini. Tak lama setelah pernyataan itu, pihak Istana Malacanang langsung merespons dengan keras. Pemerintah Marcos menyatakan bahwa ancaman Sara adalah masalah serius dan langsung merujuknya ke pihak berwenang. Ancaman terhadap kepala negara dianggaplah sangat sensitif, tidak hanya di Filipina, tetapi juga di dunia internasional. Masyarakat Filipina pun terbelah. Sebagian mendukung Sara Duterte yang dianggap berani menghadapi kelemahan pemerintahan Marcos. Namun, di sebagian lainnya menganggap tindakannya terlalu ekstrim dan membahayakan stabilitas politik negara. Media internasional juga menyoroti pernyataan ini yang memperlihatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan Filipina. Lalu, apa alasan dibalik pernyataan emosional Sara Duterte? Banyak analis politik berpendapat bahwa ini lebih dari sekedar emosi sesaat. Ketegangan antara Sara dan Marcos mencerminkan perbedaan mendalam dalam visi politik dan cara memimpin negara. Sara yang dikenal dengan pendekatan tegas seperti ayahnya, tampaknya tidak puas dengan gaya kepemimpinan Marcos yang dianggap terlalu kompromistis. Selain itu, berbagai pihak berspekulasi bahwa pernyataan Sara ini bisa jadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisinya di masa depan. Dengan membuat pernyataan keras, Sara mungkin ingin menarik perhatian publik untuk menunjukkan bahwa ia siap memimpin dengan gaya yang berbeda. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketegangan antara Sara Duterte dan Ferdinand Marcos Jr. telah membawa dinamika politik Filipina ke tingkat baru. Meskipun sulit memprediksi masa depannya, satu hal yang pasti, hubungan antara dua dinasti politik ini telah memasuki fase yang sangat rapuh. Apakah perpecahan ini akan semakin dalam? Ataukah akan ada upaya untuk meredakan ketegangan? Yang jelas,
Pernyataan Sara Duterte ini menjadi momen penting dalam sejarah politik Filipina yang tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga dunia internasional. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Sara Duterte ini murni emosi? Atau ada tujuan politik yang lebih besar di baliknya?